Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Putri. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan program studi Teknik Sipil dari angkatan 2025. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MPro selaku dosen dari mata kuliah studi Al-Quran. Di video kali ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang materi atau bab dari buku ini, yaitu buku studi Al-Quran, yaitu bab 11 tentang qasas Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk masdar dari kata kerja qasas yaqusu qasas yang bermakna berita, urusan, kabar, dan keadaan. Penggunaan kata qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dan juga Quran surat Al-Qasas ayat 11 yang berbunyi, وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ia juga berarti berita yang harus diikuti karena kebenarannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Imran ayat 62 yang berbunyi, إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. dan juga Quran surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dari hal itu, proses bisa diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada pula macam-macam kisah yang ada di dalam Al-Quran yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kisah para nabi. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan peristiwa di masa lalu atau di masa kenabian. Dan yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa pada masa Rasulullah. Dan contohnya kisah para nabi ada kisah tentang Nabi Muhammad contohnya. Dan yang kedua, kisah yang berhubungan dengan peristiwa di masa lalu atau orang-orang yang ada di masa kenabian, yaitu kisah yang sedikit saya ambil dari kisah Maryam. Dan yang ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa di masa lalu, yaitu kisah tentang Perang Badar, Perang Uhud, dan lain sebagainya. Di sini saya mengutip sedikit tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kisah yang kedua tentang orang-orang yang ada di masa kenabian, yaitu kisah perempuan yang bernama Maryam. Maryam merupakan satu-satunya perempuan yang namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-19 dengan nama surat Maryam. Bisa sama-sama kita ketahui Maryam adalah sosok perempuan
yang kisahnya melahirkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah, dan anaknya yaitu bernama Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya dijelaskan tentang kesucian diri seorang Maryam sebagai bantahan orang-orang Yahudi yang menuduhnya melakukan perbuatan buruk. Kisah Maryam terdapat jelas dalam Al-Quran surat ke-19, yaitu surat Maryam ayat 16-40. Selain itu, kisah Maryam juga terekam jelas dalam Quran surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 42-47, Quran surat ke-66 Al-Tahrim ayat 12. Kata Maryam disebut dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Itu adalah bentuk dari kisah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu kisah yang ada di dalam Al-Quran dijelaskan tentang peristiwanya, dan itu adalah kisah yang saya kutip sedikit dari Al-Quran, kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Maryam. Tujuan qasas dalam Al-Quran atau ilmu qasas untuk menetapkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk menerapkan bahwa semua agama semawi sejak dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW semua bersumber sama, yaitu dari Allah SWT. Ada pula metode pengungkapan qasas dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai metode dedikasi, yang kedua metode hikmah, yang ketiga metode center, dan yang terakhir metode drama. Dan selanjutnya hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran, menjelaskan kebalaghan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut, menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap-tiap kali pengulangan kisah. Kesimpulannya adalah ilmu qasas Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, dari kisah para nabi, umat terdahulu, dan berbagai peristiwa yang ada di dalam Al-Quran. Tujuan ilmu ini bukan tentang mempelajari secara cerita saja, tetapi memahami pelajaran hikmah, nilai keimanan, akhlak, dan petunjuk hidup yang terkandung di dalamnya. Sekianlah penjelasan saya sedikit tentang qasas Al-Quran atau ilmu qasas yang menerangkan tentang kisah di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan penjelasan atau kata tutur yang salah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.